Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Akmalani, BP 1810553005. Saya mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai persediaan bahan baku menggunakan metode ABC. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk kepada pengertian persediaan. Persediaan merupakan barang-barang yang disimpan untuk digunakan di masa yang akan datang. Persediaan terbagi atas 3, yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Baiklah, di video ini saya hanya akan membahas mengenai persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku adalah barang-barang yang dibeli atau diperoleh dari sumber lain sebagai bahan mentah untuk selanjutnya diolah menjadi produk jadi. Dalam beberapa kasus, persediaan bahan baku yang digunakan di dalam proses produksi dapat berupa suku cadang yang diperoleh dari pihak lain. Dalam hal ini, persediaan bahan baku seringkali disebut sebagai persediaan suku cadang. Di dalam persediaan bahan baku ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana metode ABC digunakan dalam persediaan bahan baku. Metode ABC atau analisis ABC sering digunakan dalam manajemen persediaan untuk mengendalikan sejumlah barang kecil tetapi memiliki nilai investasi yang tinggi. Analisis ABC atau metode ABC membagi persediaan ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A terdiri dari barang yang sangat penting, kelompok B adalah kelompok barang dengan nilai penjualan menengah, kelompok C adalah kelompok barang dengan nilai penjualan terkecil. Berdasarkan prinsip Pareto, persediaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori A merupakan barang-barang dalam jumlah unit berkisar 15-20% dari total seluruh barang, mempresentasikan 75-80% dari total nilai uang atau biaya tahunan. Yang kedua yaitu kategori B, merupakan barang-barang dalam jumlah unit berkisar 20-30% dari total seluruh barang, mempresentasikan 15-25% dari total nilai uang. Dan yang ketiga yaitu kategori C, merupakan barang-barang dalam jumlah unit berkisar 50-55% dari total seluruh barang, mempresentasikan 5-10 dari total nilai uang. Untuk melakukan pengelompokan berdasarkan metode analisis ABC, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, hitung jumlah penyerapan dana untuk setiap jenis barang per tahun, yaitu dengan mengalihkan antara jumlah pemakaian tiap jenis barang per tahun dengan harga satuan barang. Secara matematis dapat dinyatakan MI sama dengan DI dikali PI. Keterangan MI sama dengan jenis barang per tahun, DI sama dengan jumlah pemakaian tiap jenis barang per tahun, PI sama dengan harga satuan barang. Selanjutnya langkah kedua yaitu hitung jumlah total penyerapan dana untuk semua jenis barang. Secara matematis dapat dinyatakan M sama dengan sigma MI. Keterangan M sama dengan jumlah total penyerapan dana, sigma MI sama dengan jumlah total jenis barang per tahun. Langkah ketiga, hitung persentase penyerapan untuk setiap jenis barang atau PI. Secara matematis dapat dinyatakan PI sama dengan M1 dibagi M dikali 100%. Keterangan PI sama dengan harga satuan barang, M1 sama dengan jenis barang per tahun, M sama dengan jumlah total penyerapan dana. Langkah keempat, hitung persentase setiap item jenis barang. Secara matematis dapat dinyatakan II sama dengan 1 dibagi N dikali 100%. Keterangan II sama dengan persentase setiap item jenis barang, N sama dengan jumlah item jenis barang. Langkah yang kelima, urutkan persentase penyerapan dana sesuai dengan urutan besarnya persentase penyerapan dana, dimulai dari persentase penyerapan dana terbesar sampai dengan yang terkecil. Selanjutnya, langkah yang keenam, hitung nilai kumulatif persentase penyerapan dana dan nilai kumulatif persentase jenis barang berdasarkan urutan yang diperoleh pada langkah 5. Yang terakhir, langkah ketujuh, tentukan kategorisasi barang berdasarkan prinsip Pareto. Berdasarkan prinsip ini, barang dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, kategori B, dan kategori C. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Berikut data yang saya peroleh dari penelitian beberapa waktu yang lalu pada industri pembuatan tahu Mekarsari.
Data ini adalah data pemakaian barang dalam 1 tahun. Jenis bahan baku atau MI, yang pertama kacang kedelai, satuan kilogram, kuantitas pemakaian atau DI 33.800, harga satuan atau PI 7.300. Yang kedua cuka, satuan liter, kuantitas pemakaian atau DI 260, harga satuan atau PI 30.000. Yang ketiga air bersih, satuan drum, kuantitas pemakaian atau DI 2.600, harga satuan atau PI 14.000. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan berdasarkan data yang telah diperoleh menggunakan langkah-langkah yang telah ditentukan. Langkah yang pertama, hitung jumlah penyerapan dana untuk setiap jenis barang per tahun atau MI, yaitu dengan mengalihkan antara jumlah pemakaian tiap jenis barang per tahun atau DI dengan harga satuan barang atau PI. Perhitungannya, kacang kedelai MI sama dengan DI dikali PI sama dengan 33.800 dikali 7.300, maka hasilnya 246.740.000. Selanjutnya cuka MI sama dengan DI dikali PI sama dengan 260 dikali 30.000 sama dengan 7.800.000. Selanjutnya air bersih, MI sama dengan DI dikali PI sama dengan 2.600 dikali 14.000, maka hasilnya 36.400.000. Selanjutnya langkah kedua, hitung jumlah total penyerapan dana untuk semua jenis barang. Perhitungannya, M sama dengan sigma MI sama dengan 246.740.000 ditambah 7.800.000 ditambah 36.400.000, maka hasilnya 290.940.000. Selanjutnya langkah ketiga, hitung persentase penyerapan untuk setiap jenis barang atau PI. Perhitungannya, kacang kedelai PI sama dengan MI dibagi M dikali 100%, sama dengan 246.740.000 dibagi 290.940.000 dikali 100%, maka hasilnya 84,81%. Cuka PI sama dengan MI dibagi M dikali 100% sama dengan 7.800.000 dibagi 290.940.000 dikali 100% sama dengan 2,68%. Air bersih PI sama dengan 36.400.000 dibagi 290.940.000 dikali 100% sama dengan 12,51%. Selanjutnya langkah keempat, hitung persentase setiap item jenis barang. Perhitungannya, II sama dengan 1 dibagi N dikali 100% sama dengan 1 dibagi 3 dikali 100% sama dengan 33,33%. Setelah itu, maka akan kita dapatkan tabel sebagai berikut. Jenis barang kacang kedelai satuan kilogram, kuantitas pemakaian atau DI 33.800, harga satuan barang atau PI 7.300, nilai penyerapan dana atau MI 246.740.000, penyerapan dana atau PI didapat 84,81%. Yang selanjutnya cuka satuan liter, kuantitas pemakaian atau DI 260, harga satuan barang atau PI 30.000, nilai penyerapan dana atau MI 7.800.000, penyerapan dananya 2,68%. Yang ketiga air bersih, satuan drum, kuantitas pemakaian atau DI 2.600, harga satuan barang atau PI 14.000, nilai penyerapan dana atau MI 36.400.000, maka penyerapan dana atau PI didapat 12,51%. Langkah kelima, urutkan persentase penyerapan dana sesuai dengan urutan besarnya persentase penyerapan dana, dimulai dari persentase penyerapan dana terbesar sampai dengan yang terkecil. Langkah keenam, hitung nilai kumulatif persentase penyerapan dana dan nilai kumulatif persentase jenis barang berdasarkan urutan yang diperoleh pada langkah 5. Yang terakhir, langkah ketujuh, tentukan kategorisasi barang berdasarkan prinsip Pareto. Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat disajikan persentase kumulatif penyerapan dana pada pabrik pembuatan tahu Mekarsari pada tabel sebagai berikut. Persentase kumulatif penyerapan dana jenis barang kacang kedelai, penyerapan dana 84,81,
kumulatif penyerapan dana 84,81, item jenis barang 33,33, kumulatif item jenis barang 33,33. Kategori masuk ke dalam kategori B. Yang selanjutnya air bersih, penyerapan dana 12,51%, kumulatif penyerapan dana 97,32%, didapat dari 84,81% ditambah 12,51%. Item jenis barang tetap 33,33, kumulatif item jenis barang 66,66 didapat dari 33,33 ditambah 33,33, maka masuk ke dalam kategori C. Selanjutnya cuka, penyerapan dana 2,68%, kumulatif penyerapan dana 100% didapat dari 97,32 ditambah 2,68%. Item jenis barang 33,33, kumulatif item jenis barang 99,99 didapat dari 66,66 ditambah 33,33, maka masuk ke dalam kategori C. Setelah melakukan pengolahan data berdasarkan prinsip ABC, dapat diperoleh kategori bahan baku sebagai berikut. Kategori A, tidak ada yang masuk ke dalam kategori A karena tidak memenuhi syarat. Kategori B, kacang kedelai. Kategori C, air bersih dan cuka. Selain melakukan perhitungan secara manual, perhitungan ini juga dapat dilakukan menggunakan software, yaitu software POM. Langkahnya yaitu pertama buka aplikasi POM, selanjutnya kita pilih modul inventory, dan selanjutnya klik new dan akan muncul pilihan. Maka kita pilih metode analisis ABC. Maka akan muncul seperti tampilan berikut. Title-nya kita masukkan bahan baku industri tahu. Number of item kita masukkan 3 karena terdiri dari 3 bahan baku. Dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Selanjutnya kita isi tampilan yang kosong tadi menjadi item name. Item 1 menjadi kacang kedelai, demand-nya 33.800, unit price 7.300. Item 2 kita ganti menjadi cuka, demand-nya 260, unit price-nya 30.000. Item 3 kita ganti menjadi air bersih, demand-nya 2.600, unit price 14.000. Setelah itu, untuk melihat hasilnya kita klik solve, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Hasilnya mencerminkan jumlah permintaan, nilai moneter dari volume, persentase nilai moneter dari volume, persentase kumulatif nilai moneter dari volume, dan kategori A, B, dan C. Kategori A sebanyak 0, kategori B sebanyak 1, dan kategori C sebanyak 2 kategori. Jumlah nilai moneter dari volume itu adalah 290.940.000 dari jumlah permintaan sebanyak 36.660. Jika dilihat secara keseluruhan, jenis bahan baku dalam proses pembuatan tahu terdiri dari 3 komponen yang terdiri dari kacang kedelai, cuka, dan air bersih. Melihat dari komponen tersebut serta kondisi yang demikian tentu memerlukan penanganan khusus. Maka pada penelitian ini dilakukan kategorisasi atau pengelompokan komponen-komponen tersebut dengan menggunakan metode analisis ABC berdasarkan pada tiap biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pembelian. Pengelompokan ini dilakukan untuk menentukan komponen-komponen apa saja yang membutuhkan pengendalian lebih dalam serta yang paling penting untuk perusahaan. Untuk itu perlu diperhatikan secara lebih baik. Dengan adanya penerapan metode ABC ini diharapkan dapat membantu industri tahu Mekarsari dalam memilih dan mengklasifikasikan jenis komponen bahan baku mana yang lebih utama daripada komponen bahan baku lainnya. Berdasarkan analisis ABC yang diterapkan, maka komponen-komponen tersebut dapat dikategorikan ke dalam 2 kategori saja, yaitu kategori B terdiri dari 1 item, yaitu kacang kedelai. Komponen tersebut dikategorikan pada kelas B karena presentasi kumulatif item jenis barang mempresentasikan 15-25% dari total nilai uang. Yang kedua yaitu kategori C terdiri dari 2 jenis barang, yaitu air bersih dan cuka. Komponen tersebut dikategorikan pada kelas C karena memiliki presentasi kumulatif item jenis barang mempresentasikan 5-10% dari total nilai uang.
Industri tahu diharapkan dapat menerapkan analisis ABC dalam perencanaan persediaan bahan baku karena dengan analisis ABC ini industri pembuatan tahu dapat membedakan mana bahan baku yang memiliki prioritas utama yang lebih khusus dan memerlukan pengendalian yang lebih baik. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan analisis ABC terhadap bahan baku secara periodik, terutama jika terjadi perubahan volume produksi, sehingga manajemen atau pengendalian persediaan tetap terkontrol dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengendalian persediaan bahan baku dengan menggunakan analisis ABC pada industri tahu Mekarsari, maka dapat disimpulkan yang pertama, berdasarkan prinsip klasifikasi ABC bahwa tingkat kepentingan barang dapat ditinjau dari tingkat kecepatan pemakaian atau tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dan berdasarkan tingkat penyerapan modal. Yang kedua, jenis bahan baku dalam memproduksi tahu ini terdiri dari 3 jenis komponen. Berdasarkan analisis ABC yang diterapkan, maka komponen-komponen tersebut hanya dapat dikategorikan ke dalam 2 kategori saja, yaitu kategori B dan kategori C. Dari 3 jenis komponen yang dihitung, berdasarkan tabel maka tidak ada komponen yang masuk ke dalam kategori A. Sedangkan kategori B berjumlah 1 jenis komponen dan 2 jenis komponen yang masuk ke dalam kategori C. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau banyak salah saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.